Shalom teman-teman, welcome to online service IFGFTYC Padang. Senang banget kita bisa jumpa lagi, ya walaupun hanya secara online, tapi saya percaya berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam kehidupan kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima firman Tuhan pada malam hari. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Kita mau memuji nama Dia. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Glory bagi-Mu. Haleluya.
terbaik. Salam TYC, puji nama Tuhan kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah kita. Saya percaya bahwa semua karena Tuhan baik, Tuhan selalu melindungi kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama, mari kita arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami bisa menyembah Engkau, kami bisa menaikkan syukur dan memuji Engkau Tuhan. Tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Engkau bimbing kami, Engkau arahkan kami. Kami mau mengerti lebih dalam lagi Tuhan siapa kami di dalam Engkau. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sekali lagi dalam sharing buat kita pada malam hari ini, dan itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Nah, saat ini saya diberikan tema yang menurut saya ini penting, dan ini adalah sebuah hal yang harus kita dirudukan, di mana hari-hari ini kebanyakan setiap anak muda hilang arah hidup, hilang jati diri, dan oleh sebab itu saat ini firman Tuhan yang luar biasa dan ini akan membawa kita untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Temanya adalah true identity, ya, atau identitas yang sejati di dalam Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 saya bacakan bagi kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini adalah satu ayat yang luar biasa yang menggambarkan secara jelas dan menggambarkan seperti apa dan siapa kita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita untuk mengerti supaya kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Ya, kita perlu menyadari bahwa kita ini dipanggil dalam satu rencana Allah, dan itu bukanlah main-main. Dari setiap generasi kepada generasi harus diperkenalkan bahwa siapa dirinya sebenarnya. Sungguh sangat disayangkan jikalau satu pribadi atau satu ciptaan Tuhan dan dia tidak bisa menjelaskan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat disayangkan. Namun oleh sebab itu kita bisa membawa pengertian kita, pemahaman kita saat ini, kita mau mengenali diri kita lebih dalam firman Tuhan supaya kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu identitas kita, hidup kita akan semakin maksimal dan semua orang diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Identitas kita dalam Tuhan yaitu bangsa yang terpilih. Sekali lagi saya bilang bagi kita bahwa identitas kita yang pertama dalam Tuhan adalah bangsa yang terpilih. Saya tidak bisa bayangkan sejauh dari mana kita di kota Padang atau kita di bangsa Indonesia, kita bisa mengenal Injil. Kalau kita bisa telusuri arahnya atau jalan yang ditempuh oleh para penginjil yang terdahulu, menempuh berbagai medan yang sangat ekstrim dan bisa dengan resiko yang luar biasa. Namun pada hari ini kita sangat bersyukur kita bisa menerima satu kebenaran yang luar biasa. Dan kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dan mengajar kita bahwa kita adalah bangsa yang
terpilih. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, banyak bangsa, banyak setiap suku, tetapi hanya satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dari satu pribadi yang mungkin orang bilang tak punya keturunan, tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Setelah dia mati, semuanya hilang. Tetapi Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa memberikan satu generasi yang luar biasa melalui Abraham. Saudara pasti tahu, teman-teman pasti tahu bagaimana kisah yang dialami oleh Abraham. Dalam umur yang sudah sangat lanjut, istrinya juga sudah sangat lanjut, tapi Tuhan pilih dia. Nah, hari ini kita bersyukur kita dipilih melalui Kristus dan mengajari kita bahwa kitalah bukan umat biasa-biasa. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Namun ada hal yang harus kita mengerti. Kenapa saudara dan saya dipilih? Apa kapasitas kita? Apakah kita memiliki kelayakan, kredibilitas yang membuat kita bisa lolos seleksi? Kalau teman-teman tahu, di dalam persaingan dalam era zaman sekarang, di zaman kita masuk satu audisi aja. Jangankan kita memberikan performa yang luar biasa, tetapi dalam mengisi identitas kita aja, data pribadi kita aja mungkin udah kita kalah. Mungkin dalam nama, dalam kartu kakak kita atau data pribadi kita udah banyak kesalahan. Tetapi kenapa kita dipilih? Dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang diinginkannya. Bukan karena kebaikan kita. Itu kita harus garis bawahi. Kita dipilih bukan karena kebaikan kita. Kita dipilih bukan karena kelayakan kita. Bukan karena kita telah melakukan sesuatu. Kita dipilih bukan karena kita telah melakukan yang luar biasa. Sehingga ada satu perhatian Tuhan yang mengalihkan perhatiannya kepada kita. Dan dia melihat, wow, ini anak luar biasa. Ini umat yang luar biasa. Ini pribadi yang luar biasa. Enggak. Tetapi kita dipilih karena atas dasar belas kasihan Tuhan. Kita dipilih karena atas dasar kasih setianya kepada saudara dan saya. Kepada kita semua. Dengan memahami ini kita dipilih karena atas dasar kasih Tuhan. Makanya jangan kita sombong, teman-teman. Jangan kita sombong dan kita bermegah. Dengan membawa kesadaran dalam hati kita dan membuat iman kita sadar bahwa kita dipilih karena kasih Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita harus memiliki satu kerendahan hati. Kenapa? Apa yang disombongkan dalam diri kita? Kalau kita udah baca tadi, teman-teman, dikatakan di sana bahwa kita dahulu itu bukan siapa-siapa. Kita itu dari dalam gelap. Kita itu tidak dipandang. Tetapi Tuhan memilih kita karena belas kasihannya. Dia berkata karena begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya. Dia relakan anaknya yang tunggal. Itu harus kita respon. Dan itu harus kita imani. Kita harus pahami. Thank you God. Kita harus mengucap syukur. Aku bisa dipilih oleh karena Tuhan. Satu saat dulu ketika saya masih SD, ya teman-teman juga pernah SD atau yang masih SD juga, kalau ada anak SD yang nonton. Saya juga waktu itu ikut lomba, teman-teman. Yaitu ada lomba dalam matematika, bahasa Indonesia, dan itu ada tingkatan kecamatan. Dan saya dari kelas saya, kelas yang dipilih itu kan kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, pada saat itu saya diajukan dari kelas 5. Nah, ternyata dari setiap kelas kan 1 orang. Jadi utusan 3 orang. Nah, yang dipilih dari satu sekolah itu hanya 1 orang.
Jadi di tes kami bertiga, ternyata saya tidak terpilih. Kenapa? Kalau saya terpilih, pasti sekolah saya tidak lulus. Kenapa? Karena saya mungkin ada kekurangan dalam hal tersebut. Tetapi kalau gurunya pada saat itu mungkin dia memilih saya karena saya dekat dengan dia, pasti dia melakukan tindakan yang salah. Tetapi dalam hal ini Tuhan memilih bukan karena atas dasar ada kedekatan. Tetapi karena dia punya kasih yang tanpa batas bagi siapapun. Dia mau datang dan dia mengasihi. Dan dia memilih kita untuk menjadi umatnya. Amin. Jadi dalam hal itu kita bisa menikmati hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita telah dipilih menjadi anaknya. Kita telah dipilih menjadi bangsa yang mulia di hadapannya. Menjadi umat yang mulia di hadapannya. Itulah identitas kita yang pertama. Teman-teman harus sadari bahwa dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita harus meyakini ini bahwa aku adalah umat pilihan Tuhan. Aku adalah bangsa pilihan Tuhan. Aku tidak mau menyanyiakan hidupku. Aku mau menjadikan hidupku bermakna untuk kemuliaan Dia. Dan teman-teman akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Identitas kita yang kedua adalah imamat yang rajani. Ya, dikatakan tadi bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Saudara pasti mungkin berkata, itu imamat yang rajani seperti apa? Kita punya kerajaan yang luar biasa atau gimana ya? Tetapi saudara dan teman-teman harus pahami bahwa di perjanjian lama manusia untuk bisa menghadap Tuhan ada satu sebagai jembatan, yaitu disebut imam. Ya, jadi dalam perjanjian lama Tuhan, imam, dan manusia. Ya, Tuhan, imam, para imam, dan manusia. Manusia kalau mau menghadap Allah harus lewat para imam ini. Ya, Imam Lewi. Tidak sembarangan bisa masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Tidak sembarangan bisa langsung connect dengan Tuhan di perjanjian lama. Tetapi lewat kasih karunia Tuhan oleh Kristus Yesus, mengangkat derajat kehidupan kita, memberikan satu hal yang luar biasa bagi kita, bahwa kita ini adalah para imam yang dimana kita bisa menghadap Tuhan tanpa jembatan, ya, tanpa ada penghalang, tanpa lewat para imam yang tadi. Jadi segenap umat manusia yang percaya kepada Allah bisa menghadap secara pribadi kepada Tuhan. Makanya kita bisa mengenal, kita bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun kita berada. Tidak perlu ke Yerusalem, tidak perlu jauh-jauh ke tempat-tempat tertentu. Tetapi di dalam kamar kita, di perjalanan kita, dimanapun kita berada, kita bisa menghadap wajah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dan bisa kita connect dengan Tuhan. Hal inilah yang membuat kita itu semakin indah di dalam menikmati kasih Tuhan. Kita bisa menikmati anugerahnya. Nah, lewat sebagai status kita atau identitas kita sebagai imamat yang rajani, kita juga dilayakkan untuk bisa menjadi seorang pelayannya. Kita bisa mengabdikan hidup kita untuk melayani Dia, ya, untuk bisa menjadi umat atau para imam di dalam bait kudusnya. Tidak perlu lagi harus dari silsilah para imam Lewi. Tidak perlu lagi. Tetapi karena setiap kita yang percaya kepada Kristus yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus, kita layak menjadi hambanya yang setia. Dan itulah panggilan dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melayani raja di atas segala raja. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya tugas seorang pendeta saja, atau gembala sidang, atau seorang
para misionaris saja. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan setiap kita anak-anak muda, kita bisa melayani dia. Dan kita bisa menjadi imam yang rajani di dalam gerejanya, di dalam pelayanan kita. Itulah yang harus kita pahami. Dan yang ketiga, identitas kita adalah bangsa yang kudus. Saudara tahu bahwa bangsa yang kudus adalah bangsa di mana yang dikhususkan bagi Tuhan. Bangsa di mana yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Tujuan kita menjadi kudus adalah untuk bisa kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Sehingga kita menyadari bahwa kita telah dipilih, kita hidup bukan untuk diri kita saja. Kita bangsa yang dikuduskan, kita hidup bukan untuk diri kita saja, ya. Kita hidup, ya. Kita hidup untuk dipergunakan dalam memuliakan nama Tuhan. Dalam memuliakan nama Tuhan. Jadi kita menjadi bangsa yang kudus. Kita set hidup kita. Kita mau letakkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita mau menjadi pelayannya. Kita mau menjadi anak yang taat kepada Dia. Dan demikian Tuhan pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan bisa dimuliakan dalam kehidupan kita. Dengan memahami ini teman-teman, nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan akan dimuliakan. Dan yang keempat adalah kita adalah umat kepunyaan Allah. Dan inilah yang sangat membuat saya bersuka cita. Umat kepunyaan Allah. Atau kita adalah miliknya Tuhan. Saudara harus tahu dan pahami bahwa kita yang dahulunya hidup dalam gelap, penuh dengan dosa, dosa kita telah ditebus oleh kuasa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah dibeli dan telah dibayar dengan kuasa pengorbanan Yesus Kristus. Kita harus paham itu. Kita harus tahu identitas kita. Kita milik Tuhan. Bayangkan, milik Tuhan. Satu hal yang mengingatkan saya dengan firman Tuhan berkata bahwa kita itu seperti biji mata Tuhan. Kalau biji mata pasti dirawat. Biji mata pasti dijaga. Sebaik-baiknya saya kepada anak didik saya atau yang saya mentor di dalam setiap one to one saya contohnya. Sebaik-baiknya saya tidak mau kalau mata saya dicongkel. Atau teman-teman juga kalau dicongkel matanya. Sesayang-sayangnya teman kepada kekasih kalian contohnya. Pasti tidak mau diobok-obok matanya. Pasti tidak mau. Kalau dompet kita diobok-obok terserah. Betul? Ya kan, mau ambil berapa mau pakai terserah. Tapi kalau mata diobok, saya suka kali matamu. Matamu itu indah, ada pelangi. Kok ada wajah saya di dalam matamu? Dicungkil-cungkil, waduh, sakit. Pasti dia mau nolak. Pasti dia marah. Kalau bisa pasti dia tegur. Nah, kita ini miliknya Tuhan. Kepunyaannya Tuhan. Pasti dijaga. Pasti dilindungi. Pasti dirawat. Pasti dipelihara. Pasti. Dan pasti. Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu mengcover kehidupan kita. Namun pertanyaannya sekarang, kenapa banyak anak muda yang hilang pengharapan? Kalau sudah tahu kita ini milik Tuhan, kenapa banyak anak muda yang kurang percaya? Kalau sudah tahu kita ini miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, di mana kita telah ditebus dan telah dibayar, kenapa masih banyak yang putus asa? Jawabannya adalah dia belum tahu identitasnya yang sejati. Dia belum memahami true identity.
Makanya saudara dan kita semua bersyukur pada malam hari ini. Pada saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Wow, aku tahu aku miliknya Tuhan. Aku tidak perlu ragu akan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Aku percaya dalam firman-Nya bahwa Dia yang kupercayai, Dia yang kuimani akan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Namun dalam hal itu aku harus belajar kudus. Aku harus belajar hidup benar dan taat kepada firman-Nya. Saudara dan teman-teman dimanapun berada saat ini. Dengan memahami 4 identitas kita dalam Tuhan. Kita bangsa yang terpilih. Kita imamat yang rajani. Kita bangsa yang kudus. Dan yang keempat adalah kita umat kepunyaan Allah. Wow, saya percaya kepercayaan diri dalam kehidupan kita akan semakin meningkat. Hidup kita akan semakin maksimal. Hidup kita tidak pernah lesu, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah. Pasti ada sukacita, semangat yang selalu bergelora dalam kehidupan kita. Karena kita punya identitas yang benar. Kalau kita punya identitas, lewat dimanapun, lengkap identitas kita, tidak ada yang menghambat kita. Betul? Kalau kita punya identitas, kita contohnya mau menjalani satu perjalanan, lengkap identitas kita, lewat semuanya. Kenapa? Sudah lengkap. Demikianlah kita di dalam Tuhan. Kalau kita telah memiliki identitas yang benar, menyadarinya dan memahaminya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan yang berpihak dengan kita. Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun dan pada situasi apapun. Bawa hati kita memahami ini. Imani. Bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau memilih aku. Bukan karena aku ganteng, cantik, punya talent dan segala macam. Bukan, tetapi atas dasar belas kasihannya Tuhan. Tak pernah memandang siapapun kita. Tetapi Dia melihat kita itu dengan hati yang penuh kasih. Ya, jadi pemilihan Allah itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Oh Tuhan, kenapa orang itu dipilih? Ingat, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru, semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan berlatar belakang dari orang-orang yang kurang sempurna. Tetapi kalau kita lihat akhir kehidupan mereka, kita bisa melongo dan melihat, wow, luar biasa. Tadinya Musa itu gagal, tapi Tuhan bisa pakai. Wow, luar biasa. Kita bisa melihat Gideon, ya tadinya itu pecundang, tapi menjadi seorang yang gagah perkasa. Saya percaya jikalau kita memahami ini, Tuhan bisa memakai saudara yang dari berbagai keterbatasan, Dia bisa memakai saudara sehingga orang bisa tercengang-cengang dan melihat bahwa sungguh dia anak Tuhan. Sungguh dia orang yang percaya. Sungguh dia anak yang setia kepada firman Tuhan. Bawa hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, milikilah identitas ini. Jangan hilang, jangan buang. Wah, itu bohong. Saudara pasti akan tahu akibatnya. Jangan bilang, oh saya tidak mau semuanya identitas itu. Saya mau pilih bangsa terpilih aja bang. Saya tidak mau memiliki identitas sebagai bangsa yang kudus. Soalnya kalau hal-hal yang agak-agak curang-curang dikit nggak bisa loh bang. Kita kan di dunia ini kan. Taulah abang kan. Jadi sekarang kan ada istilah itu jujur kebusur. Kalau kita jujur pasti dibusur kita. Dikejar kita. Ya gimana, saya nggak bisa bangsa yang kudus. No teman-teman. Saya berkata tidak. Kita harus memiliki identitas keempat-empatnya ini. Kalau mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu. Bila urapan-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan pemahaman dan pengertian lebih dan lebih dan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami ucap syukur buat identitas yang luar biasa ini. Dimanapun kami pergi Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Engkau memilih kami bukan dengan berbagai syarat yang banyak, tetapi Engkau memilih kami karena Engkau mengasihi kami. Berkati setiap anak-anak TYC di mana pun berada. Berkati dengan kasih, kesehatan, perlindungan. Dan Engkau bawa kehidupan kami lebih dekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti online service IFG FTYC Padang dari awal hingga akhir. Saya percaya setiap penyembahan dan firman Tuhan yang boleh kita dengar dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dan membawa perjalanan iman kita semakin luar biasa. Oh ya, saya juga ingin menyambut teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir atau baru pertama kali mengikuti online service IFG FTYC Padang. Welcome, selamat bergabung di keluarga IFG FTYC Padang. Nah, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi bagi teman-teman semua. Yang pertama, Sabtu depan ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel IFG FTYC Padang. Pastikan teman-teman sudah subscribe YouTube channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang kedua, besok jam 9 pagi kita juga ada online service Super Sunday di YouTube channel IFGF Padang. Pastikan teman-teman mengikuti online service tersebut dan jangan sampai ketinggalan. Yang ketiga, yang terakhir, iCare juga berjalan seperti biasa sepanjang minggu ini. Silahkan hubungi iCare Leader teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan jika teman-teman belum tergabung ke dalam iCare, silahkan untuk menghubungi iCare Leader yang tersedia. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. See you and God bless you.